Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dina Amalia dengan NIM 105441101221, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga dengan hormon karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin, hasil sekresinya itu dibuang keluar tubuh seperti kelenjar ludah, keringat, dan urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas, yaitu hormon steroid, hormon peptide, dan hormon derivat asam amino. Nah, pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu hipofisa. Kelenjar hipofisa atau pituitari terdiri dari hipofisa anterior depan, medula tengah, dan posterior belakang. Fungsi dari kelenjar hipofisa adalah memproduksi hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, dan penyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Selanjutnya, struktur dan anatomi kelenjar hipofisa. Yang pertama, adenohipofisis atau hipofisis anterior merupakan bagian yang terdiri dari banyak jaringan epitel kelenjar. Bersama hipotalamus, hipofisis anterior membentuk sistem neuroendokrin yang terdiri dari kumpulan neurosekretoris yang badan selnya terletak di dua kelompok hipotalamus, yaitu nukleus supraoptika dan nukleus paraventrikel. Yang kedua, neurohipofisis. Neurohipofisis atau hipofisis posterior merupakan bagian dari kumpulan sel kelenjar di antara pembuluh darah kapiler yang luas. Neurohipofisis mengandung banyak akson saraf dari hipotalamus, terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, pars nervosa, yaitu bagian belakang neurohipofisis, tempat penyimpanan oksitosin dan vasopressin. Yang kedua, pars infundibular atau infundibulum, yaitu tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, secara struktural, adenohipofisis ini merupakan perpanjangan dari kelenjar hipotalamus. Hipofisis anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan ke dalam darah apabila dibutuhkan. Hormon tersebut diantaranya yaitu hormon pertumbuhan, thyroid stimulating hormone, hormon adrenocorticotrophic, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan prolaktin. Nah, selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemukan di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Bentuk kelenjar tiroid ini seperti kupu-kupu dengan dua sayap dengan diameter sekitar 5 cm. Kelenjar tiroid ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid bisa distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Kelenjar tiroid mengeluarkan dua hormon penting, yaitu triodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Nah, kedua hormon tersebut mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Adapun struktur penyusun utama kelenjar tiroid yaitu yang pertama folikel tiroid, yaitu kumpulan sel kecil yang diameternya antara 0,02 sampai 0,9 mm. Folikel tiroid merupakan komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel tiroid memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfa yang mengelilingi intinya. Inti folikel tiroid merupakan protein prekurson hormon tiroid yang disebut dengan tiroglobulin. Sel folikular merupakan sel
yang menyelimuti inti dari folikel tiroid. Ketika distimulasi oleh tiroid stimulating hormone, maka mereka akan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. Bentuk folikular sel bermacam-macam, tergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, kuboid, maupun yang berbentuk kolumnar. Yang ketiga yaitu sel parafolikular. Nah, sel ini disebut juga dengan sel C, merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin ini berfungsi dalam homeostasis kalsium. Nah, terdapat dua bentuk hormon tiroid yang ditemukan dalam tubuh, diantaranya yaitu tiroksin dan triiodtronin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang memiliki efek ringan terhadap kecepatan metabolisme tubuh secara langsung. Nah, sedangkan T3 yaitu bentuk aktif dari tiroksin atau T4 yang kerjanya itu lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Perubahan T3 menjadi T4 terjadi di dalam hati dan beberapa organ lain. Selain hormon-hormon tersebut, kelenjar tiroid juga dapat memproduksi hormon kalsitonin, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon tersebut yaitu parafolikular sel. Kalsitonin bisa menurunkan pelepasan protein dari tulang dengan menurunkan aktivitas osteoklas di tulang tersebut. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar tubuh yang ukurannya sebesar kacang polong. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh kelenjar ini. Normalnya, kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau lebih rendah. Dan jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid juga akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, maka kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan agar kadar kalsium di dalam darah kembali normal. Adapun fungsi dari kelenjar paratiroid, yang pertama mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, dan meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar adrenalin. Nah, kelenjar adrenalin adalah dua kelenjar kecil yang terletak di bagian atas masing-masing ginjal dan merupakan bagian dari sistem endokrin yang menghasilkan hormon penting bagi tubuh. Hormon yang dihasilkan berkaitan dengan emosi dan reaksi stres. Kelenjar adrenalin dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang letaknya di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari ini akan memerintahkan kelenjar adrenalin terkait hormon yang perlu dilepaskan. Nah, adapun hormon yang dihasilkan, yang pertama yaitu hormon adrenalin, yang kedua hormon kortisol, yang ketiga hormon aldosteron, dan yang keempat yaitu hormon noradrenalin atau yang disebut juga dengan hormon norepinefrin. Nah, fungsi kelenjar adrenalin ini yang pertama itu korteks adrenalin. Nah, korteks adrenalin yang terdapat pada bagian luar ini memiliki tanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron sebagai hormon yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kedua kortisol sebagai hormon yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme tubuh, dan yang terakhir yaitu gonadokortikoid sebagai hormon yang mengatur hormon seks seperti estrogen, progestrogen, dan testosteron. Apabila korteks adrenalin berhenti berfungsi, maka proses metabolisme dalam tubuh akan terhenti dan memicu berbagai penyakit. Yang kedua, medula adrenal. Nah, medula adrenal ini memiliki fungsi dalam menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin ketika stres.
Kedua hormon ini memiliki fungsi yang sama, yaitu meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Nah, kelenjar ini memiliki fungsi ganda, yakni dapat menghasilkan eksokrin, asinus, serta endokrin. Yang pertama itu sel A, yakni alfa. Nah, di mana glukagon menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Yang kedua sel B atau beta, di mana insulin menguraikan gula bila berlebihan menjadi glikogen dalam otot. Yang ketiga sel D atau delta, di mana somatostatin tergantung dari kebutuhan tubuh membentuk sel A bila kekurangan gula dan membantu sel B bila kelebihan gula. Dan yang keempat yakni sel F atau pankreopeptida berfungsi membantu dalam proses pencernaan makanan, terutama protein. Selanjutnya kelenjar lambung atau gaster. Nah, gaster ini menghasilkan gastrin yang dapat membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur sehingga makanan yang diantar ke lambung mulai dari esofagus, kardial lambung, fundus hingga lambung, dan pylorus lambung. Dan membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair atau kiem sehingga mudah dicerna oleh intestinum tenu, yakni usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Pada kelenjar duodenum menghasilkan sekretin, di mana sekretin dapat membantu dalam proses gerak peristaltik dalam usus halus, mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, dari usus dan ke usus kasar atau besar, dan juga berfungsi untuk mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan dan sel-sel setelah dalam bentuk kiem. Selanjutnya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini menghasilkan timosin yang berfungsi untuk kekebalan tubuh manusia. Nah, kekebalan tubuh ini ada dua macam. Yang pertama, kekebalan seluler, di mana kekebalan yang diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu, di mana ibu makan protein atau disuntik akan terbentuk antibodi yang akan diberikan ke anak, sehingga anak dapat menjadi kebal. Yang kedua, kekebalan humoral, yakni kekebalan yang diberikan setelah anak dilahirkan melalui vaksinasi ataupun imunisasi, mulai dari polio pada anak usia 1, 2, sampai 3, campak, rubella, hepatitis, dan vaksinasi ini dilakukan mengulang setelah 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Selanjutnya kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium ini dapat menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mematangkan telur dalam folikel 2 telur, menebalkan dinding rahim untuk persiapan bila ovum bertemu dengan sel sperma, tanda seks sekunder pada wanita, dan menstimuli pertemuan ovum dengan sel sperma pada saluran telur atau oviduk. Progesteron berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim sehingga bila terjadi pertemuan ovum dengan sel sperma akan diimplantasikan dan menghambat pertemuan ovum dengan sel sperma bila melebihi kapasitas yang seharusnya. Selanjutnya yaitu kelenjar testis. Nah, kelenjar testis ini menghasilkan hormon testosteron, di mana setiap 3 tubulus seminiferus dalam testis bertemu akan menghasilkan hormon tersebut. Juga dapat meningkatkan hasrat libido pria dan sebagai tanda seks sekunder pria, di mana dengan ciri-ciri suara berat, tumbuh jakun, bahu melebar, dan pinggang tetap ramping. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.